Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan tentang demokrasi Indonesia. Kami dari kelompok 8 ada Baradelia Sophia Yudhistira, Penny Widianti, dan Miranda Suci Andini di bawah bimbingan Bapak Ardi Saputra SPD MSI. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Demokrasi menurut para ahli. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Carlos Castello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Menurut Kuncoro Purbopronoto, demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat ikut sertakan dalam pemerintahan negara. Menurut Harrison, demokrasi adalah pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Menurut Mas'ud 1997, demokrasi adalah partisipasi politik dengan ikut pemilu, hadir dalam rapat selama 5 tahun terakhir, ikut kampanye pemilu, menjadi anggota Porpol dan Ormas, komunikasi langsung dengan pejabat pemerintahan. Manfaat demokrasi yang pertama yaitu kesetaraan sebagai warga negara, yang kedua memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum, yang ketiga pluralisme dan kompromi, yang keempat menjamin hak-hak dasar, dan yang kelima pembaharuan kehidupan sosial. Ciri-ciri demokrasi: adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, dan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan. Ciri-ciri kepribadian yang demokratis: yang pertama yaitu menerima orang lain, yang kedua terbuka terhadap pengalaman dan ide baru, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat waspada terhadap kekuasaan, yang kelima toleransi terhadap perbedaan, dan yang keenam emosi-emosinya terkendali. Prinsip demokrasi: adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah, adanya hak memilih dan dipilih, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, adanya pemilihan yang teliti dan jujur, adanya kebebasan mengakses informasi. Lalu, bagaimana dengan demokrasi di Indonesia? Demokrasi yang pernah berjalan di Indonesia adalah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Demokrasi ini berlaku dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Konstitusi yang digunakan pada saat itu adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Berakhirnya demokrasi liberal ditandai dengan munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlaku pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa ini, Irian Barat berhasil direbut kembali. Soekarno kala itu mengumumkan bahwa dirinya adalah presiden seumur hidup, dan ini jelas melanggar konstitusi NKRI karena berbagai pelanggaran pada Undang-Undang Dasar 1945, maka demokrasi terpimpin berakhir dan demokrasi Pancasila muncul sebagai tanda berakhirnya Orde Lama. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Pada masa itu, Soeharto dikenal dengan otoriternya dan rakyat tidak bisa mengemukakan pendapat dengan bebas. Kemunduran Presiden Soeharto ditandai dengan kejadian 21 Mei 1998 dan digantikan dengan Wakil Presiden Indonesia saat itu, yakni B.J. Habibie. Demokrasi Pancasila
pada masa reformasi sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti ketentuan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Realita demokrasi di Indonesia, seperti buruknya kinerja lembaga perwakilan rakyat, adanya kecurangan dalam pemilu, seperti politik uang yang dilakukan oleh segelintir wakil rakyat untuk mendapatkan suara dari rakyat, dan masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam memilih para calon legislatif atau pemimpin yang lebih dikenal dengan golput. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga disebabkan oleh kurangnya partisipasi rakyat yang disebabkan karena rakyat memiliki pendidikan yang rendah, ekonomi yang rendah, dan aspirasi rakyat yang tidak ditampung oleh pemerintah. Dari penjelasan materi kami, dapat diambil kesimpulan bahwa logika demokrasi di Indonesia masih berjalan secara primitif, yang dimana rakyat masih sebagai budak dan pemerintahan masih sebagai tuan. Demokrasi sejati pun masih belum mengkaji dan menerapkan pluralisme dalam arti sosial dengan baik, sehingga antara rakyat dan pemerintah belum ada kerjasama yang baik sebagai bentuk demokrasi Pancasila untuk Indonesia. Sekian materi dan penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada diskusi yang akan datang. Kami akhiri dan tutup, serta kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.